like, dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita ketemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, gimana kabarnya kalian? Tentunya kalian di dalam minggu ini mulai sibuk ya, memasuki tahun ajaran yang baru. Nah adik-adik, Kak Intongkit pun akan memasuki tahun ajaran yang baru pada tanggal 2 Agustus. Tapi sebelumnya, pada hari ini kita akan mengulang pelajaran di tahun yang lalu. Nah adik-adik, kalian stay dan jangan kemana-mana. Kalian ikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Kita bersama-sama akan memulai ibadah. Kita akan menyanyikan satu pujian sebagai satu kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan
ke hari. Kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, siapkan hati kami supaya ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan. Dan ibadah ini pun boleh mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan dengan rasa syukur kami boleh datang kepada Engkau. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau memulai ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tentunya kita semua ingin berbahagia. Nah, menurut kalian kira-kira kalau orang berbahagia tuh gimana? Berbahagia apa karena mendapat hadiah, ada games baru, ada hal yang kalian inginkan, yang kalian dapatkan. Nah, adik-adik, hal-hal itu tuh hanya sementara kita bahagia. Nah, firman Tuhan katakan ada orang yang berbahagia yang tidak sementara tetapi untuk selama-lamanya. Yang berbahagia itu adalah orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, adik-adik, kita semua ingin berbahagia, kita semua ingin berhasil. Adik-adik, kita senang kalau kita melihat tanaman di rumah itu tumbuh dengan segar, ada bunganya, ada buahnya. Wah, senang kita melihatnya, bahkan memberikan kenikmatan kepada orang-orang sekitarnya. Nah, adik-adik, begitupun kehidupan kita di dalam mengenal Tuhan, itu kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan itu perlu dirawat, perlu ada pupuk, perlu ada kita siram setiap hari. Nah, adik-adik, ada satu lagu yang mengatakan bahwa kita bertumbuh melalui firman Tuhan, melalui doa setiap hari, dan kita senantiasa rajin menyirami dari hari ke hari. Mari kita menaikkan pujian Tuhan siram lagu. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa tiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya di rumah ada amplop persembahan, kita masukkan uang ke dalam amplop persembahan ini, dan nanti suatu saat kita beribadah bersama, kita masukkan sebagai persembahan. Tapi adik-adik, jikalau adik-adik di rumah kan sudah banyak, kalian udah berapa ya, dari Maret, April, Mei, Juni, berarti udah 4 bulan. Mungkin kalian ingin memberi persembahannya lewat ini, transfer ke rekening. Nah, nomor rekeningnya ada tertera di layar. Silakan kalian boleh minta tolong ke mama papa untuk mentransfer persembahan ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa kami pun boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami senantiasa belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Dan kami juga senantiasa berelasi dengan doa-doa kami kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah mempersembahkan sedikit uang yang berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati agar uang ini sungguh-sungguh boleh digunakan untuk memperluas pelayanan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang akan menyampaikannya. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online seperti ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena ternyata kita telah menyelesaikan pelajaran kita. Kita sebentar lagi mau naik kelas. Nah, ngomong-ngomong soal pelajaran 1 tahun kemarin, ada yang ingat nggak? Selama setahun ini kita belajar mengenai siapa? Betul. Selama 1 tahun ini, semua kisah yang kita pelajari itu berfokus pada siapa? Pada tentang Tuhan Yesus. Karena itu anak-anak, judul cerita kita minggu ini adalah tentang kilas balik pelajaran. Ya, kilas balik pelajaran apa? Ia berbicara melalui perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Ya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, Alkitabnya dari Yohanes pasal pertama ayat ke-29 ayat ke-30 sampai ayat 34. Oke. Nah, anak-anak, untuk mengulang semua cerita yang sudah kita dengar dari tahun kemarin, Lause mengajak kita untuk mengingat satu kisah yang terjadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yaitu sewaktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, dan di sana diceritakan seperti ini. Suatu hari Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes Pembaptis berkata kepada para pengikutnya, "Lihatlah, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku katakan akan datang kemudian setelah aku. Dan dia lebih besar daripada aku," kata Yohanes Pembaptis. "Sebab sebenarnya," kata Yohanes nih, "sebelum aku lahir, dia sudah ada. Dan apa yang aku lakukan, yaitu membaptis dengan air, tujuannya apa? Supaya bangsa Israel, kita semua mengenal dia." Nah, lalu Yohanes Pembaptis melanjutkan dengan memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh Allah turun seperti merpati dari langit, lalu tinggal di atasnya. Waktu itu aku belum tahu siapa dia. Tetapi Allah yang menyuruh aku membaptis dengan air berfirman kepadaku, 'Yohanes Pembaptis, bila engkau melihat Roh Allah turun lalu tinggal di atas seseorang, dialah yang akan membaptis dengan Roh Allah. Sekarang aku melihatnya,' kata Yohanes Pembaptis, 'dan akulah yang menjadi saksi bahwa dialah anak Allah.'" Nah, anak-anak, ingat ya cerita itu ya. Siapakah Tuhan Yesus menurut kisah yang barusan Lause ceritakan? Betul. Melalui kisah yang barusan Lause ceritakan, di sana Yesus dikatakan sebagai apa? Anak
domba Allah yang untuk apa? Menghapus dosa dunia. Anak-anak ada yang tahu sih apa maksudnya kalau Yesus itu adalah anak Allah yang akan menghapus dosa manusia, dosa dunia. Artinya apa? Benar sekali. Artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang rela datang ke dalam dunia untuk menggenapi janji Allah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia untuk apa? Menghapus dosa manusia. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan hidupnya di kayu salib. Agar apa? Agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi selamat dan mendapat hidup yang kekal. Nah, anak-anak, seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Selama 1 tahun ini, dari semua kisah yang kita pelajari sebenarnya mau mengajarkan tentang itu. Yaitu apa? Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati yang datang untuk menggenapi janji Allah untuk apa? Menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, karena itu anak-anak, cerita yang kita pelajari, dari cerita-cerita yang kita pelajari, maka kita diajarkan mengenai hal yang penting itu. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Nah, anak-anak ada yang ingat nggak dari kisah-kisah yang pernah kita pelajari bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati? Betul, ada banyak di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Tetapi kita akan lihat ya dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa saja sih Lause? Yuk kita lihat ya cepat gitu ya. Yang pertama, dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari maka kita mendapati bahwa Yesus adalah Allah terlihat dari apa? Yesus berkuasa melakukan hal-hal di atas kebiasaan. Misalkan waktu Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan. Untuk apa? Untuk dipakai memberi makan 5.000 orang. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Bahkan masih bersisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, tidak oleh manusia. Yang berikutnya, dari kisah-kisah yang kita pelajari kita juga melihat bahwa Yesus itu berkuasa atas alam. Contohnya di kisah apa? Di kisah ketika Tuhan Yesus menenangkan badai. Ada yang ingat? Ya, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi di sebuah danau, lalu datang angin ribut. Lalu Tuhan Yesus tidur waktu itu, lalu dibangunkan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tenang dan diamlah, maka badai itu tiba-tiba nurut. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Itu pasti Tuhan, bukan manusia. Ya, yang berikutnya kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus itu, kenapa dia itu adalah Tuhan yang sejati? Karena dia juga berkuasa atas sakit penyakit. Wah, kalau ini contohnya banyak anak-anak ya. Misalkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit demam tinggi, yang menyembuhkan orang yang kusta. Wah, banyak sekali. Yesus berkuasa atas sakit penyakit karena Yesus adalah Tuhan. Yang berikutnya, Yesus juga berkuasa atas setan. Ada ingat yang orang-orang kerasukan setan? Terus Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah. Wah, maka setan itu ketakutan. Dan si setan ini pergi. Mau pindah ke babi-babi. Ada yang ingat kisah itu? Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Dan yang berikutnya, kita juga diajarkan Yesus adalah Tuhan dari kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Nah, ini juga contohnya ada beberapa ya. Ada yang ingat gak ketika Tuhan Yesus di dalam kisah membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal, yang sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bisa panggil dan bangkitkan lagi Lazarus. Yang bisa membangunkan, membangkitkan orang mati pasti Tuhan. Dan yang terakhir kita juga dari pelajaran-pelajaran kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan karena apa? Karena Yesus berkuasa atas dosa. Contohnya juga ini di kisah tentang, ingat gak ada orang yang sakit lumpuh, terus Tuhan Yesus ada di sebuah rumah, waktu itu banyak orang datang, ada orang lumpuh diangkut oleh 4 orang, tapi gak ada jalan karena sesak, terus 4 orang itu naik ke atas lalu dibuka atapnya, lalu diturunkan yang sakit lumpuhnya, ingat? Nah, Tuhan Yesus katakan kepada orang yang lumpuh itu, dosamu diampuni, oh ya enggak?
sebelum disembuhkan. Dan betul dia sembuh karena sebelumnya dosanya sudah diampuni dulu. Yesus berkuasa atas dosa. Siapa yang berkuasa atas dosa? Hanya ada satu, yaitu Tuhan. Nah, dari kisah-kisah ini kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang sejati, yang berkuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Nah, itu tentang Yesus yang adalah Allah yang sejati. Nah, sekarang ada yang ingat nggak kisah-kisah yang kita pelajari setahun ini tentang Tuhan Yesus adalah manusia sejati? Sekali lagi ada banyak di Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Tapi kita akan coba lihat dari pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah yang kita pelajari 1 tahun yang lalu. Contohnya ketika kisah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Kisah hari Natal. Yesus lahir seperti manusia. Yesus memiliki keluarga. Yesus memiliki mama. Yesus memiliki papa. Ada yang ingat mamanya siapa? Betul, Maria. Papanya Yusuf. Betul. Yesus lahir dari seorang wanita. Nah, kenyataan-kenyataan ini, hal ini membuktikan bahwa Yesus sama seperti kita. Manusia sejati seperti kita. Ya. Belum lagi kisah tentang yang dikatakan di Lukas 2 ayat 40. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus makin lama makin besar. Dia menjadi kuat. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus juga seperti kita manusia. Dari bayi terus menjadi anak-anak, terus dia tumbuh menjadi dewasa. Bersifat seperti kita, sama seperti kita. Nah, ada juga di kisah-kisah yang kita pelajari, kita ditunjukkan bahwa Yesus juga memiliki tubuh jasmani. Nah, tubuh jasmani ini seperti ini. Yang dapat dilihat, dapat dijamah. Nah, kita belajar di sana bahwa Yesus memiliki perasaan. Yesus bisa kelelahan, Yesus bisa lapar, Yesus bisa kehausan, Yesus pernah tidur, dia bisa menangis, dia bisa sedih. Dan hal-hal yang lain yang menunjukkan Yesus itu sama seperti kita. Ya. Nah, jadi anak-anak, Yesus itu unik. Dia adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dia Allah sejati yang menjelma menjadi manusia sejati. Kenapa sih harus demikian? Nah, jawabannya itu terkait dengan tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Apa sih tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Yesus datang untuk menggenapi janji Allah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, untuk menjadi juru selamat bagi dosa manusia, maka yang hanya bisa melakukannya haruslah pribadi yang tidak berdosa. Masalahnya di dunia ini gak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua sudah jatuh dalam dosa. Hanya ada satu pribadi yang tidak berdosa dan kudus, yaitu Allah saja. Ya, karena itulah Allah yang kudus yang tidak berdosa datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang berdosa. Agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan yang turun ke dalam dunia yang tidak berdosa itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak, apa sih yang kita pelajari dari setahun kemarin? Nah, yang pertama, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa harus demikian? Karena dia harus jadi juru selamat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Yang kedua, karena kita belajar bahwa kita semakin kenal bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Karena itu kita dipanggil untuk mengakui, menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan bukan hanya sekedar mengaku dan menerima, tapi kita juga dipanggil untuk apa? Memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat kepada teman-teman kita yang belum kenal, yang belum tahu. Nah, dan pelajaran yang ketiga yang terakhir, selain kita harus mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, terus kita memberitakannya, ayo kita juga belajar apa? Hidup seperti Tuhan Yesus yang kita percaya itu. Ya, seperti apa? Mudahnya ya, kita ikuti perintahnya dan jauhi larangannya. Apa aja sih yang diperintahkan dan apa aja sih yang dilarang?
rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Pasti kamu akan menemukan di sana. Oke? Nah, anak-anak, kita sudah mengulang seluruh pelajaran-pelajaran kita. Nah, kita tutup hari ini dengan mengingat kembali pelajaran kita dirangkum dari satu ayat di Yohanes 1 ayat 29 tentang Tuhan Yesus. Dikatakan di sana apa? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya dan ia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah anak domba Allah yang apa? Menghapus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Oke, kita tutup hari ini karena pelajarannya sudah selesai. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun ini kami sudah belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan sejati, Dia adalah Allah sejati, sekaligus Dia juga adalah manusia sejati. Dan kami rindu boleh mengakuinya, menerimanya menjadi Tuhan kami dan menjadi juru selamat kami. Serta kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan memberkati dan menjaga kita semua. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana seru ya kalian sudah mendengarkan ulasan dari cerita-cerita pada tahun ajaran yang lalu. Nah, adik-adik, tentunya kalian senantiasa rindu untuk membaca firman Tuhan setiap hari, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini senantiasa boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini senantiasa boleh menjadi terang di dalam kehidupan kita dan menjadi petunjuk di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Upon